Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Sirojul Falah. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurseha, Sarjana Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 24211000951. Guru Pendidikan Agama Islam di MI Sirojul Falah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Syekh Ali Ahmad Hasan Ad-Dari Padang Sidimpuan tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi iman kepada malaikat untuk kelas 3 tahun ajaran 2024-2025. Dengan menggunakan pendekatan deep learning, mari kita saksikan video berikut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, hari ini semuanya semangat-semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba Bu Guru mau sapa dulu dengan nyanyiannya. Yuk, 1, 2, 3. Siswa kelas 3D apa kabar? Baik. Siapkah semua untuk belajar? Siap. Dengan dengar seksama, ayo semua bisa. Siswa kelas 3D apa kabar? Baik. Iya. Ya, nah sekarang anak-anak kita lihat kebersihannya dulu. Diperiksa dulu apakah ada sampah di kolong meja. Kalau ada sampah silahkan dibuang ke tong sampah. Sudah semua? Sudah bersih semuanya? Jika sudah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan disiapkan ketua kelasnya, Ananda Al-Ghazali. Silahkan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusul. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas. Ya, baiklah anak-anak, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi kita diberi kemudahan dalam belajar. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Laki-laki yang hadir ucapkan hadir, perempuan ucapkan hadiro. Oke. Adefa absen Afada. Faiha. Aisyah Nahazahira. Ada?
Ya, Alifa Mardia. Ada? Ya. Arkana Geraldi. Nggak ada, kemana? Sakit? Oke. Azami Asyauki. Iya. Muhammad Al Ghazali. Oke. Gazi. Oke ya. Berarti hari ini ada yang tidak masuk berapa orang? Berapa orang yang nggak masuk hari ini? 1 orang, yaitu Arkana ya, yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah, rasa nasionalisme kita semakin bertambah. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, tangannya. Ya, suaranya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur sempurna. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? Ada 6. Masih ingat nggak 6 rukun iman ini? Masih. Kalau masih, coba rukun iman yang pertama apa kemarin? Pinter. Yang rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga? Pinter. Iman yang keempat? Rukun iman yang kelima? Rukun iman yang keenam? Iman kepada kodo dan kodar. Nah, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang iman kepada iman kepada malaikat. Berarti termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang keempat hikmah beriman kepada malaikat. Bagaimana? Apa saja sih Bu? Dan apa itu malaikat? Oke, yuk yang duduknya rapi. Siap? Anak soleh? Duduk rapi? Oke, ya. Nah, siapa yang tahu apa itu artinya iman? Nah, iman adalah artinya percaya. Nah, percaya berarti iman kepada Allah artinya mempercayai iman kepada malaikat Allah berarti artinya mempercayai akan adanya malaikat Allah. Apa sih Bu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sifatnya gaib. Apa itu gaib? Nah, malaikat diciptakan dari cahaya. Apa itu gaib? Tidak dapat dilihat oleh manusia, dan tidak dapat diraba. Nah, jadi gaib itu tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak bisa diraba. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Kalau kata Allah, malaikat bertasbihlah kamu memuji kepadaku siang dan malam. Malaikat pasti mematuhi perintah Allah, bertasbih siang dan malam. Itu adalah malaikat. Sekali lagi Ibu Guru tanya, apa itu artinya iman? Percaya. Pinter. Apa itu malaikat? Makhluk ciptaan Allah yang sifatnya gaib, yang diciptakan Allah dari cahaya ya. Nah, itu tentang pengertian iman kepada malaikat. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, anak-anak tahu nama-nama malaikat? Bisa nyanyi nama-nama malaikat? Sebenarnya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak sekali. Tapi di dalam Al-Quran dan hadis yang wajib diketahui ada berapa? Ada berapa? 10. Siapa saja namanya? Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israel. Yang kelima malaikat Muhammad. Yang keenam malaikat Nabil. Yang ketujuh malaikat Nabil. Yang kedelapan malaikat Adil. Yang 9 malaikat 10 malaikat
Ridwan. Yuk kita tepuk nama malaikat dulu, siap? Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Malaikat Allah, Jibril dan Mikail, Israfil, Ijrafil, Munkar, Nakir dan Atid, Malik dan Ridwan. Tuh hafal semua. Bisa? Bisa? Bisa ya. Oke, selanjutnya malaikat ini mempunyai tugas-tugas masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kepada siapa menyampaikan wahyu? Nah, Allah berfirman. Nah, disampaikanlah kepada malaikat. Lalu malaikat menyampaikan kepada nabi dan roh. Nah, para nabi dan rasul baru menyampaikannya kepada umat manusia. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Kapan meniup sangkakala? Ketika nanti hari akhir atau hari kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Nah, itu adalah tugas malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Mencabut nyawa. Jadi kita semua ini ya yang sekarang masih diberi hidup, nah nanti tugas malaikat Israfil ini mencabutnya nyawa setiap manusia ya. Nah, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Apakah hari ini, apakah minggu besok, ataukah bulan besok, apakah tahun depan. Nah, tidak ada yang tahu umur kita. Nah, itulah tugas malaikat Israfil ya. Selanjutnya yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas Munkar dan Nakir? Bertanya dalam kubur. Ketika kita sudah dipanggil kepada Allah, kita sudah meninggal, sudah dikafani, sudah dimasukkan ke dalam kubur, datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur kita untuk menanyakan apa saja yang kita lakukan selama kita hidup ya. Selanjutnya malaikat yang ketujuh, malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Mencatat amal baik. Nah, mencatat amal baik. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap waktu malaikat Raqib selalu siap mencatat amal kebaikan kita yang kita lakukan. Makanya anak-anak, apa sih amal kebaikan itu? Nah, seperti misalnya contohnya ya, sholat, apalagi kita mengerjakan sedekah, apalagi berbuat baik kepada berzakat, berbuat baik kepada orang tua, menolong teman. Nah, itu juga adalah perbuatan baik yang akan dicatat oleh malaikat Raqib ya. Yang kedelapan, malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini bertugas untuk apa? Mencatat amal buruk. Jadi orang yang suka berbohong, orang yang suka mabok-mabokan, orang yang suka berjudi, orang yang suka apa lagi? Isengin temennya, durhaka sama orang tua, maling dan lain sebagainya akan dicatat dalam keadaan perbuatan yang tidak baik. Dicatat sama malaikat siapa tuh? Malaikat Atid. Nah, barang siapa nanti kalau misalnya kita sudah meninggal, ya, amal kebaikan kita berat atau amal keburukan kita berat. Nah, nanti kalau amal keburukan kita berat akan bertemu dengan malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Nana mau bertemu dengan malaikat Malik? Mau bertemu dengan malaikat Malik di neraka? Tidak. Nah, terakhir malaikat Ridwan, yaitu tugasnya menjaga pintu surga. Siapa yang mau bertemu dengan malaikat Ridwan? Ya, makanya selama kita masih diberi hidup ya, masih hidup, perbanyaklah berbuat kebaikan ya, harus mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, sekarang kita tepuk dulu supaya ingatan kita atas tentang nama dan tugas malaikat semakin diingat. Oke, siap ya? Tepuk nama dan tugas malaikat. 1. Jibril. Tugasnya Menyampaikan wahyu. bagus. 2. Mikail. Tugasnya membagi rezeki. 3. Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. 5. Ijrafil. Tugasnya Mencabut nyawa. bagus. 5, 6. Munkar Nakir. Tugasnya menanya dalam Kubur. 7. Raqib. Tugasnya mencatat amal. Baik. 8. Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. 9. Malik. Tugasnya mencatat Pintu neraka. 10. Ridwan. Tugasnya Menjaga pintu surga. menjaga pintu surga. Itu adalah nama malaikat dan tugasnya. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita akan mengenal sifat-sifat malaikat. Bagaimana? Nah, yang pertama, malaikat selalu taat dan berbakti kepada Allah. Jadi, perintah Allah, kalau kata Allah, malaikat bertasbihlah menyebut namaku siang dan malam. Malaikat nurut. Karena malaikat diberi akal tapi tidak diberi
nafsu. Kalau kita mah beda ya. Manusia mah dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih pikiran. Jadi ada rasa malas terkadang, ada rasa capek dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat ini, malaikat selalu taat dan bakti kepada Allah, selalu menjalankan apapun yang Allah perintah. Nah, yang kedua, sifat malaikat apa? Coba baca sama-sama. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tidak pernah berbuat dosa ya. Misalnya malaikat nggak pernah, misalnya males, nggak pernah malaikat merasa bosan dan lain sebagainya ya. Karena tadi malaikat diciptakan dari kepada Allah. Yang ketiga, sifat malaikat apa? Malaikat itu berbeda dengan manusia. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau malaikat ini tidak berjenis kelamin. Nah, karena itu adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Yang keempat, malaikat apa? Malaikat ini tidak makan dan minum. Mereka hanya berbakti dan taat dan patuh kepada Allah. Yang kelima, malaikat senang mendoakan orang-orang yang beriman. Apalagi orang yang beriman berdoa ketika waktu-waktu mustajab ya. Malaikat ketika manusia berdoa dan meminta kepada Allah, malaikat senang, dan malaikat juga turut mendoakan kepada orang-orang yang beriman yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, setelah sifat-sifat malaikat, sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah ya. Yang pertama, manusia semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena dengan kita mempercayai akan adanya malaikat, berarti kita mempercayai akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam berpikir ya, berbuat dan berbicara. Karena kita selalu tahu nih, di setiap waktu, setiap saat ada malaikat raqib dan atid yang selalu standby untuk menulis perbuatan baik dan buruk kita. Nah, selanjutnya menjadi motivasi agar selalu beramal soleh. Oh iya, aku kan tahu kalau misalnya aku berbuat baik pasti dicatat oleh malaikat raqib. Berarti aku ketika punya rezeki akan selalu bersedekah. Itu adalah menjadi motivasi selalu beramal soleh. Selanjutnya, semakin berani, tegar, sabar dan menghadapi cobaan hidup ya. Terakhir, menjadi teladan bagi manusia agar tetap bertakwa kepada Allah. Karena kalau orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan selalu dijaga, di akhirat akan mendapatkan surga. Nah, itulah hikmah tentang beriman kepada malaikat. Anak-anak, sekarang kita akan menonton video animasi tentang beriman kepada malaikat. Sudah siap semua? Oke. Assalamualaikum. Ibu, udah pulang? Mana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo apa nih? Dodo, kamu udah pulang ya? Ibu, Dodo kira dari siapa? Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan menurut enaknya ya? Ibu, kerja. Astagfirullah, Dodo yang tadi dengar seperti itu. Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau keluar Syamil, boleh gak? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Bentar aja kok Bu, cuma lagi buku saya. Ada Islam, amain saja. Wah, ada tandanya, bisa bahaya nih kalau baterainya. Baru pindahin kalau saya di sini. Adik-adik batu dia kerjain sepertinya dulu masih ada sisa uang jajan. Ini dia.
Alhamdulillah, terima kasih nak. Kali ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya adalah ini di sekolah. Lalu kita baca dan bicara, kemudian kita kafir. Sementara perbuatan buruknya, baik kau telah melakukan. Kau sudah pernah mengalami sampai nangis. Loh, kok mana tahu sih? Udah saja bertanya. Nah, yang pertama, kau kan cuma bisa di sekolah. Yang kedua, dari sini kan bisa melihat kau bisa baca cara-cara lalu bukan ngaji. Dari urusan sana, kau mengalihkan temanmu. Oh, begitu. Belum pikir saya orang sakit. Kalau kita di dunia ini tidak orang sakti, akan tetapi walaupun tidak semua orang melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Mana? Siapa? Coba kita bisa siapa siapa kek? Mereka itu adalah mereka yang juga yang beda. Kita tidak bisa melihatnya. Mereka bisa melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa kek? Mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas khusus. Namun di juga dalam Al-Quran ada hadis ada 10. Pertama mereka Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua mereka Mikail, bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurut dari hujan dan menurut masuk lainnya. Ketiga mereka Israfil, bertugas mengisahkan darah, dan mengenai jumlahnya lainnya atau ayu kita. Keempat mereka Israfil, bertugas mencari nyawa. Lima dan enam mereka Buddha dan akhir, bertugas mencari kepada manusia yang akan kabur. Ketujuh mereka Tauhid, bertugas mencari perbuatan baik. Kedelapan mereka Tahir, tugasnya mencari perbuatan buruk. Kesembilan mereka Malik, adalah mereka menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah mereka berdua menjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan Dodo? Iya kek, sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengagetkan Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat dosa, meletakkan sembarangan, membanting pintu, dan dia membanting perintah ibu. Berarti perbuatan Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat ya kek. Ketahuilah, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal kek. Ibu maafin Dodo ya. Dodo tadi sudah masuk pada ibu dan membuat ibu kesal. Iya Dodo, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan bilang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo sudah membuat Aisyah menangis Bu. Oh iya, bagus Dodo, kamu minta maaf. Tapi Dodo minta maafnya bisa-bisa di sekolah, iya kan? Tidak Bu, Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya Bu. Hah? Ibu kan anjingnya Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya ah. Aku bisa maaf ke malaikatnya. Aku Selama hidup di dunia harus banyak berbuat kebaikan, jangan banyak berbuat keburukan, karena malaikat Raqib dan Atid selalu setiap hari, tiap menit selalu mencatat amal-amal kita. Oke ya. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tadi kita sudah belajar tentang nama dan malaikat dan tugas malaikat ya. Yang pertama yaitu tugas kelompok. Anak-anak nanti di sini menempelkan nama dan tugas malaikat. Bu Guru ada karton dan amplop di sini. Amplopnya berisi tentang nama dan malaikat ya. Oke, coba kelompok 1 maju. 1 orang perwakilan. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2. Sini 1 orang. Ya. Kelompok 3 maju. Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah semua? Ya, yang sudah? Sampahnya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibuang ke tong sampah, biar tidak bercecer kemana-mana dan tidak ada sampah yang berserakan. Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai kelompok 1? Nah, kelompok 2 sudah selesai? Nah, kelompok 3 apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, dipersiapkan 1 orang untuk maju ke depan setiap kelompok untuk menjelaskan tentang nama malaikat dan tugasnya, atau menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya yang sudah dikerjakan tadi per kelompok. Oke, siap kelompok 1. Silakan maju. 2. Baca. 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, memberi rizki. 3. Malaikat Israfil, meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel, mencabut nyawa. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyakan di dalam kubur. 7. Malaikat Raqib, mencatat amal baik. 8. Malaikat Atid, 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki. 3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Munkar dan Nakir, tugasnya menanya dalam kubur. 7. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. 9. Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga.
Nama-nama dan malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir menanya dalam kubur, malaikat Rokib mencatat amal baik, malaikat Atik mencatat amal buruk, malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Oke, baiklah, Nana, itu tadi adalah tentang tugas nama dan malaikatnya per kelompok. Sekarang akan Ibu berikan tugas individu ya. Tugas individu ini berupa menarik garis ya, menarik garis sesuai dengan malaikat dan tugasnya. Anak-anak silakan dikeluarkan pensilnya, alat tulisnya. Ya, di bawah semua alat tulisnya. Ya, Bu Guru akan bagikan ya. Nanti anak-anak silakan tarik garis sesuai nama dan tugas malaikat. Ngerti? Ya, oke. Tulis namanya ya. Ya, nanti dikumpulkan ya. Namanya jangan lupa diberi nama. Ya, baik. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Ya, oke. Sudah mengumpulkan? Sudah selesai semua? Oke ya, kalau udah selesai semua, alhamdulillah. Anak-anak boleh dirapihkan kembali, alat pensilnya dirapihkan kembali. Setelah itu duduk rapi ya. Yang dulu dipakai kasih dulu. Yang dipakai kasih. Oke, sudah dimasukkan? Oke, siap ya, Nana. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita setelah selesai ya. Tadi kita sudah membahas dan belajar tentang iman kepada malaikat ya. Coba masih ingat nama-nama malaikat dan tugasnya ada berapa tadi? Ada 10 yang pertama. Jibril tugasnya. Yang kedua, Mikail tugasnya. Yang ketiga, tugasnya. Yang keempat, tugasnya. 5 dan 6, tugasnya. Yang ketujuh, Rocky tugasnya. Yang kedelapan, tugasnya. 9, tugasnya. Terakhir yang 10, tugasnya. Masya Allah, subhanallah ya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Guru tanya dulu nih, hari ini pembelajarannya senang atau tidak? Senang. Tadi kita sudah melihat video animasi dan lain sebagainya ya. Baiklah, terima kasih. Cukup di sini perjumpaan kita. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai berjumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.